Desperia, mungkin salah satu judul game dari Atlus yang nggak pernah kalian dengar eksistensinya. Bagaimana tidak, game ini dirilis di golden eranya Atlus saat mereka masih suka bereksperimen menciptakan berbagai IP game baru yang stand out dari kebanyakan game yang ada kala itu. Namun sayangnya, game ini cuma dirilis untuk konsol berumur pendek, yakni Sega Dreamcast. Dikembangkan oleh tim kecil Denoizo Saisakuso yang membuat portingan untuk SMT1 untuk konsol PlayStation 1 serta membuat game horor lain dari Atlus Dark Messiah. Dan sebenarnya Desperia ini diperuntukkan sebagai spiritual suksesor atau sequel dari Dark Messiah. Sega Dreamcast dikenal memiliki performa yang lebih powerful ketimbang PlayStation 2. Untuk itu grafis di game Desperia tergolong cukup baik untuk sekelas game retro. Game ini memiliki 3D background yang polis serta CG karakter yang ekspresif. Namun, di lain sisi terasa seperti boneka, menampilkan berbagai karakter disturbing dan creepy dengan ekspresi seperti pesakitan yang gila dan aneh. Bagi beberapa orang, hal ini mungkin bisa dilihat sebagai sesuatu yang nyeleneh dan tidak lazim. Akan tetapi, di lain sisi, penggambaran karakter seperti ini memberikan atmosfer creepy dan horror gamenya semakin dalam. Tampilannya yang surrealis sangat cocok dengan pengalaman mimpi Desperia yang menciptakan keburaman visual antara manusia, android, dan bahkan realitas itu sendiri di dunia tempat kekuatan pikiran adalah kekuatan terbesar. Yang lebih meningkatkan lagi suasana horor game ini adalah soundtrack ambience yang lebih mementingkan penyampaian emosi daripada melodi. Irama detak jantung dan dengungan keras yang terdengar dan teredam serta terasa mengancam beserta lanskap suara di mana nada-nada terputus sebelum selesai secara alami serta potongan-potongan vokal yang berulang yang gak bisa gua pahami melayang-layang di udaranya membuat atmosfer gamenya begitu mencekam sehingga membuat bulu jembut gua berdiri. Game ini punya latar di sebuah dunia fiksi ilmiah distopia, tempat sebuah asosiasi keagamaan berkuasa, dan beberapa orang menggunakan parasit otak untuk meningkatkan kemampuan intelektual mereka. Latar dewasanya itu khas banget sama game-game Atlus awal seperti Shin Megami Tensei series, dengan musuh-musuh yang nyeleneh dan topik-topik sensitif yang diangkat. Jika menurut kalian otoritas gereja yang menguasai dunia itu belum cukup distopia, di game ini, orang-orang juga memiliki kekuatan mental khusus berkat parasit otak menjijikan yang mereka paksakan masuk ke dalam otak mereka. Bagian tersulit dalam melakukan riset game ini adalah Desperia hanya dirilis di Jepang dan menggunakan bahasa Jepang. Bahasa menjadi kendala besar bagi gua untuk memahami pengetahuan dan lore di dalam dunia cyberpunk yang kelam di Desperia. Bahkan catatan tentang game ini sangat minim di internet. Kita bahkan tidak bisa menemukan seseorang menulis Wikipedia tentang game ini, tentang pengembangan gamenya, atau bahkan tentang developer di balik game ini. Sumber-sumber yang bisa digali kebanyakan dari sumber-sumber asli berbahasa Jepang dan sebuah majalah yang meliput interview dari developer Denoizo Seisokuso tentang bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan Atlus dan tentunya tentang game seperti apa Desperia ini. Cara terbaik untuk mengakses majalah ini tentunya dengan membelinya langsung, tapi harganya nggak ngotak. Kalau ada duit segitu mending gua umroh daripada bela-belain beli demi buat sebuah konten. Jadi gua cari alternatifnya dan syukurnya internet arsip menyediakan salinan dari majalah-majalah Dreamcast ini. Namun sayang sekali internet arsip diblokir oleh rejim pemerintah terbaik Indonesia ya. Terima kasih Pak Prabowo. Kasih Pak Jokowi. Well, syukurnya pada akhirnya gue berhasil menemukan salinan majalah ini di internet. Di halaman 36 hingga 43 pada Dreamcast Magazine volume 21, kita bisa menemukan halaman yang didedikasikan untuk membahas Desperia. Desperia, Atlus DC Original Desperia adalah judul besar pertama dalam halaman tersebut. Game ini menjadi sebuah IP baru kedua dari Atlus untuk Sega Dreamcast setelah game buatan Katsura Hashino sang sutradara series Persona Maken X. Game ini membawakan gambaran-gambaran tentang masa depan dunia yang kelam dan gelap. Ini adalah sebuah game yang sepenuhnya mengekspresikan bagian terdalam pikiran manusia dan menyajikan dunia yang mendalam. Dalam majalah ini juga dikonfirmasi jikalau Desperia masuk ke dalam saga Shin Megami Tensei buatan Atlus.
di mana Despiria menekankan kepada aspek psikologi dan alam pikiran manusia. Despiria menjadi seri Shin Megami Tensei yang akan membawa kita ke dalam jiwa manusia dan mencoba membacanya dari dalam. Studio Denno Izo memang menjadi garda terdepan Atlus dalam menciptakan game-game horor yang mungkin kalian tidak sangka-sangka kalau Atlus dulu punya berbagai judul game horor, bahkan sampai adaptasi dari film apa nih baca ya 13 Friday Night lah gitu aja. Dikutip juga dari majalah ini, Yuzuzawa, pimpinan dari studio Denno Izo mengatakan, saat kami selesai mengerjakan Dark Messiah, kami mulai membicarakan tentang apa yang harus kami buat selanjutnya. Perencana skenario kami, Fujimoto, mengatakan ia ingin membuat latar dengan daya tarik yang lebih kuat dan itulah yang memulai proyek ini. Dark Messiah adalah game petualangan horor berlatar di Tokyo, tapi kali ini kami ingin menciptakan kota yang kacau balau di Osaka, Hong Kong, dan tempat-tempat lainnya. Namun, saat itu kami tidak berencana menjadikan karya yang gelap. Kemudian kami menggabungkan ide yang disebutkan Ueda dan menghasilkan latar Osaka yang gelap dan keren, yang dapat Anda lihat dari visual, naskah, dan sebagainya. Biarpun secara terang-terangan mengatakan Osaka sebagai latar tempat game Desperia, namun sebenarnya latar tempatnya lebih tepat disebut sebagai sebuah dunia paralel dari Osaka. Seperti masa depan yang mungkin saja menimpa Osaka. Tempat ini terasa seperti sisa-sisa kota yang pernah hancur, tetapi juga memiliki hal-hal yang sama sekali berbeda. Area-areanya terasa sangat realistis dan familiar, serta dengan latar yang sama sekali berbeda. Banyak hal yang akan membuat penduduk Osaka bakalan mikir, oh, di sini ada banyak tempat di game ini yang diambil dari tempat di dunia nyata, seperti restoran-restoran yang ada di Osaka atau distrik-distrik yang ada di Osaka. Salah satunya adalah distrik Amerika yang diambil dari distrik Amerika Mura, di mana di sana kita bisa menemukan sebuah restoran dengan sebuah bendera. Bendera yang sama yang ada di foto Kazuma Kaneko beserta dua rekannya, Ito dan Okada, tiga orang pilar Atlus di masa-masa awal berdirinya perusahaan ini. Tema dari game Desperia adalah kengerian. Ekspresi ini juga berarti rasa takut. Tetapi ini adalah jenis ketakutan yang berasal dari perasaan yang diinternalisasikan, seperti kesepian atau kehilangan. Banyak game horor lain memiliki elemen horor seperti monster atau hantu dan hal-hal yang menakutkan untuk dilihat. Tetapi tim developer ingin mengekspresikan elemen horornya melalui dialog, serta mencoba menciptakan kesan horor dari jenis ketakutan yang diinternalisasi dari suasana dan atmosfer gamenya. Ucapan ini selaras dengan apa yang disajikan oleh Desperia. Game ini tidak mengandalkan jumpscare dan monster-monster menyeramkan semata dengan musik-musik mengejutkan, seperti layaknya game horor kebanyakan. Musik-musik ambien game ini justru membawa perasaan frustasi dan kegelisahan tanpa perlu mengagetkan player. Kengerian yang diperlihatkan oleh musuh-musuh yang kita lawan juga datang dari begitu absurd dan menjijikannya mereka, serta bagaimana kita mempelajari kegelisahan dan ketakutan musuh lewat kemampuan membaca pikiran terdalam musuh. Game ini membuat teks seakan berbicara dan berekspresi. Kita masih akan melihat teks-teks ala game RPG pada umumnya. Namun, kemampuan sang protagonis yang dapat masuk ke dalam pikiran terdalam orang lain akan membawa kita pada rangkaian teks yang melayang tak beraturan sebagai gambaran dari kegelisahan, atau teks-teks samar yang sulit dilihat sebagai simbol sebuah ketakutan terdalam orang tersebut yang berusaha disembunyikan mati-matian. Setiap orang pasti memiliki hal-hal yang mereka sembunyikan dan tidak nyaman jikalau orang lain mengusik atau mencoba melihat hal-hal tersebut. Namun bayangkan jika ada seseorang yang kalian kenal ternyata dapat melihat itu semua, menelanjangi berbagai hal yang tidak ingin kalian tunjukkan. Kemudian hal-hal tersebut bermanifestasi ke dalam bentuk fisik yang mengerikan dan menjijikan, kemudian diperlihatkan ke khalayak ramai. Semisal lu punya kenangan buruk, kenangan yang berasal dari kekerasan fisik yang lu alami ketika masih kecil. Mungkin berasal dari orang tua lu, saudara lu, atau teman sekolah lu. Lu nggak mau hal ini terungkap ke publik, atau lu nggak mau orang lain tahu kalau lu adalah orang yang penakut dan dulu sering dibully, sering dipukulin sama orang tua lu. Namun ada sebuah hal yang memungkinkan segala macam ketakutan yang lu sembunyikan itu mengambil wujud fisik dan membuat orang-orang dapat mengetahui betapa menyedihkannya diri lu. Bagi sebagian orang yang narsistik, mungkin ini bukanlah suatu yang buruk. Justru orang-orang seperti ini menganggap hal ini bisa menjadi alatnya untuk menarik simpati orang lain, agar dirinya mendapatkan perhatian dari orang-orang.
menjadi sosok yang paling tersiksa, sehingga pandangan orang-orang akan tertuju padanya dan dia mendapatkan panggung untuk memelas. Namun, bagaimana jikalau respon orang justru bukan bersimpati pada keadaan lu? Orang-orang justru menertawakan, menghina lu, dan gak peduli sama keadaan lu. Bayangin kalau lu aja dapat perlakuan kasar dari keluarga lu, ya tentunya akan lebih besar kemungkinan lu dapat perlakuan yang sama dari orang lain yang bukan siapa-siapa lu. Tentunya hal ini bisa membuat seseorang menjadi depresi dan tidak nyaman. Nah, Desperia ingin menggali rasa tidak nyaman ini dari para pemain. Jadi Desperia bukan game turn-based JRPG biasa. Ini adalah game horror turn-based JRPG yang syarat makna dan penuh topik-topik sensitif. Untuk dapat mengekspresikan tema tersebut, tim developer harus bisa membawakan hal-hal tabu ke dalam video game, di mana tim pengembang dari game ini sendiri hanya beranggotakan 20 orang saja. Gue ulangi, 20 orang. Lebih banyak memang kalau dibandingkan dengan Stelladeus yang hanya 12 orang. Namun ini juga bukan jumlah yang banyak untuk dapat membuat game yang bagus. Banyak hal yang perlu mereka perhatikan agar tidak keluar batas moral. Namun juga harus tetap berhasil menyampaikan pesan mendalam dari game ini. Dan hasilnya mungkin gue bisa bilang masih setengah-setengah. Gambaran tentang orang yang memasukkan dengan paksa parasit otak menjijikan ke dalam tubuh mereka untuk meningkatkan kemampuan intelijensi juga bisa diartikan sebagai sindiran dari game ini untuk orang-orang yang menolak menjadi sebatas orang biasa. Ada sebuah rahasia publik tentang hal yang paling mengerikan itu bukanlah menjadi orang yang paling sengsara, karena orang yang paling sengsara bisa mendapat simpati dan perhatian orang lain. Namun, menjadi orang biasa berarti kita tidak punya sesuatu untuk ditunjukkan dan diperhatikan. Seseorang mungkin tanpa sadar berusaha sekuat mungkin untuk menjadi yang terbaik, namun bukan untuk kebaikan dirinya, melainkan sebagai bentuk pembuktian atau validasi ke orang lain. Sebagian lagi berusaha mati-matian agar menjadi pribadi yang paling buruk, agar terus mendapatkan perhatian. Bagi orang-orang seperti ini, menjadi biasa berarti menjadi tak berharga. Tanpa sadar, setiap individu juga pernah mengalami kondisi di mana dirinya berusaha mendapatkan perhatian orang lain, entah dengan menjadi yang terbaik atau dengan menjadi yang terburuk. Tidak akan ada orang yang cukup puas untuk menjadi pribadi yang biasa saja. Tanpa sadar, kita mungkin pernah berjuang untuk menjadi yang terbaik agar mendapat perhatian perempuan yang kita sukai, atau sekedar mendapat pengakuan dari orang tua atau tongkrongan kita. Desperia menciptakan sebuah combat mekanik berdasarkan tema-tema yang gue jelaskan tadi. Kemampuan utama sang protagonis, alur Leotard, disebut sebagai Minds. Seperti namanya, kemampuan ini berpusat kepada kemampuan pikiran. Combat di game ini tidak pernah benar-benar tentang pertarungan fisik, melainkan pergulatan pikiran antara sang protagonis dan lawannya. Pikiran-pikiran itu bermanifestasi dalam wujud-wujud mengerikan dan absurd sebagai bentuk-bentuk monster yang menjijikan, bentuk-bentuk yang tak pernah kita bayangkan dari manifestasi sebuah pikiran. Bentuknya selalu cukup aneh sampai-sampai kalian merasa belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Namun selalu cukup familiar juga sehingga lu pasti teringat pada daging atau jeroan kuda atau ya tumbuhan organik yang aneh gitu. Bayangkan, pikiranmu tentang bekerja keras agar dapat melupakan mantan misalnya bermanifestasi menjadi nasi goreng spesial ati ampela. Gak kebayang banget kan? Awalnya developer itu gak pengen memberikan bentuk fisik kepada para mines, karena toh tidak semua lawan yang ditemui adalah pengguna mines. Beberapa hanya sales-sales gabut tukang ngajak ribut. Namun, agar memudahkan penggambaran dan visualisasi terhadap apa yang coba game ini sampaikan, mereka akhirnya memutuskan membuat visual dari mines. Seperti yang gue bilang tadi, combat di Desperia tidak benar-benar tentang combat fisik, melainkan combat secara psikis. Combat psikis dalam game ini punya aturan yang berbeda dari sistem pertarungan RPG klasik dengan party. Di sini, pilihan strategis kalian berubah tergantung giliran siapa yang sedang berjalan. Apakah giliran alur atau salah satu dari mines miliknya. Kita di sini bakalan combat ditemani oleh dua mines, tapi hanya alur sang protagonis yang dapat menggunakan item, memanggil mines baru dari cadangan yang terbatas, atau mengorbankan HP salah satu mine yang sedang menunggu giliran demi melancarkan serangan dahsyat yang bukan saja memberikan damage besar, tapi juga memberi efek buff ke seluruh tim secara bersamaan. Sementara itu, para main cuma bisa menggunakan magic untuk bertahan, yang secara otomatis memulihkan sebagian dari MP mereka atau mundur dari pertempuran. Mereka memang sepenuhnya bergantung pada protagonis, tapi bukannya berarti mereka itu lemah. Justru mereka punya peran penting sendiri yang bisa membalikkan keadaan.
Desperia adalah salah satu game di mana efek status, buff, dan debuff dari magicnya benar-benar kuat, berguna, dan bisa di-stack. Semuanya bisa jadi alat strategis bahkan saat melawan bos sekalipun. Alur bakal jadi makin kuat dengan cara yang biasa kita temui di game RPG. Kumpulin XP dari nyelidikin tempat-tempat penting atau menangin pertarungan. Terus naik level setelah poin XP-nya mencapai nilai tertentu. Tapi beda cerita sama Mines miliknya. Mereka nggak bisa naik level dengan begitu saja. Untuk meningkatin kemampuan mereka, kamu harus mampir ke fasilitas khusus lalu infus mereka pakai emotion, yaitu reward yang bisa lo dapetin setiap kali selesai battle. Kebayang kayak sistem fusion demon di Shin Megami Tensei? Nah, kurang lebih mirip begitu. Tapi kalau lo udah familiar sama SMT, ya ini bakalan gampang lah dipahami. Oke, sebenarnya Desperia ini menceritakan perihal apa sih? Kok bisa jadi game anti Wahabi gini? Jadi, kita bakalan bermain sebagai Alur Leotard, seorang gadis muda dengan kekuatan Esper yang bekerja sebagai agen untuk Holy Office. Alur punya kemampuan langka untuk memasuki mindscape, yaitu dunia psikis atau mental seseorang. Semacam manifestasi dari jiwa, trauma, atau ingatan yang bisa dijelajahi secara harfiah. Dia bisa manggil makhluk psikis yang disebut mind untuk bertarung menemaninya di dalam dunia tersebut. Desperia punya latar di masa depan distopia, di sebuah dunia di mana agama, teknologi, dan kekuatan psikis saling bertabrakan dalam satu sistem sosial yang kacau balau. Dunia Desperia dikendalikan oleh organisasi keagamaan totaliter bernama Gereja Saint Albaria yang memegang kekuasaan mutlak atas kehidupan masyarakat. Untuk menjaga kontrol dan mengatasi ancaman tersembunyi, mereka membentuk sebuah unit rahasia bernama The Holy Office. Ya, semacam polisi moral rahasianya gereja. Tugas polisi moral ini mirip-mirip seperti polisi moral dari agama-agama tertentu di Indonesia yang kerjaannya tuh menolak keberagaman dan sok mengadili perilaku orang-orang. Layaknya malaikat utusan Tuhan yang tahu betul benar salah secara absolut. Sekumpulan orang yang gak segan-segan nge-framing orang lain dengan sebutan wahabi lah, wasabi lah, what the hell ke orang-orang yang gak sejalan dengan mereka. Pokoknya kebenaran cuma punya mereka. Ya karena itulah tujuan mereka diciptakan oleh gereja sebagai polisi moral, polisi yang akan meluruskan moral-moral yang sesat dalam kurung mengkritik gereja. Ceritanya bakalan dimulai saat Alur dikasih tugas menyelidiki serangkaian insiden misterius yang melibatkan mutasi tubuh, hilangnya akal sehat, dan fenomena gaib yang melibatkan berbagai anggota masyarakat, termasuk tokoh-tokoh penting di dalam gereja itu sendiri. Banyak dari kasus ini ternyata berkaitan dengan resonansi psikis yang kuat dan gangguan mental yang ekstrim. Dalam setiap misi, Alur harus masuk ke mindscape milik target yang digambarkan dalam bentuk dunia surrealis yang dipenuhi simbolisme rasa bersalah, trauma masa lalu, dan ketakutan terdalam mereka. Dunia psikis ini tidak hanya menantang secara psikologis, tapi juga berbahaya secara fisik, penuh musuh, jebakan, dan kegilaan. Tanpa memperhatikan moral dan etika, Alur masuk ke dalam mindscape orang-orang. Tanpa memperhatikan dampak psikis mereka yang dunia mindscape-nya dipaksa ditelanjangi oleh Alur. Dan lu tahu dari mana ia mendapatkan didikan seperti ini? Yaps, otoritas agama. Semakin dalam Alur menyelidiki, semakin jelas bahwa semua insiden ini memiliki satu benang merah. Dan tidak lain tidak bukan gereja itu sendiri. Organisasi yang ia layani ternyata menyimpan banyak rahasia kelam, termasuk eksperimen manusia, pemanfaatan kekuatan psikis untuk mengontrol jamaat, dan penciptaan makhluk-makhluk biomekanik mutan yang disebut sebagai android. Banyak diantaranya mengalami kerusakan sistem dan berubah menjadi sosok yang brutal dan mengerikan. Pada satu titik, Alur juga mulai mempertanyakan masa lalunya sendiri, termasuk siapa sebenarnya dirinya, dari mana kekuatannya berasal, dan mengapa ia tampak berbeda dari esper lain. Di titik tertentu, Alur harus memilih, tetap setia pada gereja yang membesarkannya atau membongkar kebenaran pahit tentang kekuasaan yang ia layani dan membuka jalan menuju kebebasan pikiran. Meski itu berarti menghadapi pengkhianatan, kehilangan, dan kehancuran mental. Sejujurnya Desperia menonjol bukan karena gameplaynya yang kompleks, tapi karena atmosfer yang unik, storytelling yang berani, dan dunia surrealis yang disturbing namun memikat. Gaya visual dan desain musuhnya mirip dengan karya H.R. Giger atau body horror ala Junji Ito. Sementara musik-musik ambientnya menambah nuansa psikis dan tekanan mental sepanjang game. Sepanjang permainan ada rasa nggak nyaman yang terus menghantui. Kayak bakal ada kejanggalan yang siap meledak kapan aja. Tinggal nunggu momen. Bahkan orang yang kelihatannya paling polos bisa tiba-tiba berubah jadi gila atau bermutasi tanpa kasih aba-aba. Atau sebuah pintu tua berkarat yang kelihatannya ya biasa aja, bisa aja mendadak
ngeluarin jeritan mengerikan atau malah memicu serangan dari android gila dengan visual kulit yang robek, kelihatan besi di balik dagingnya, dan dia bisa aja nyerang pakai potongan tubuhnya sendiri. Emang sih gamenya nggak sampai punya cabang cerita besar atau misi sampingan yang bisa sepenuhnya ngasih pembeda. Tapi kalau lu niat banget sampai nyelidiki tempat-tempat aneh yang kayaknya nggak penting, lu bakalan nemuin hal-hal baru. Dan sebagai pemain, kita tuh bakal ngerasa kayak lagi ada di tengah jaringan peristiwa yang hidup dan saling terhubung. Apa yang kita lakukan di sini itu beneran punya dampak dan makna. Ceritanya sendiri padat banget dengan banyak kejadian yang berlapis-lapis dan gamenya jarang ngasih waktu buat ngejelasin semuanya secara gamblang. Tapi justru di situ letak keunikannya. Banyak detail-detail kecil yang ternyata nyambung ke kejadian penting. Walaupun kita mungkin nggak sadar atau bahkan bisa saja nggak pernah nemuin kaitannya sama sekali. Tapi itulah yang bikin game ini terasa punya jiwa. Hal-hal kayak gini yang bikin momen paling aneh sekalipun tetap terasa masuk akal. Yang bikin rela ngabisin waktu buat baca jejak-jejak psikis di tong sampah atau ngelawan orang yang kepalanya udah diganti sama lendir aneh macam pejuh. Ini tuh kayak mimpi buruk tapi kita sadar saat mengalaminya. Kayak lucid dream lah, tapi versi disturbing dan creepy. Game ini gabungan dari RPG horor, petualangan yang bikin gak nyaman, dan pengalaman yang benar-benar berbeda dari game manapun yang pernah gua mainkan. Dan jujur aja, gua suka. Like video ini kalau kalian Wahabi, dislike kalau bapak kalian Wahabi, dan subscribe kalau mak bapak kalian Wahabi. Gua admin R dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.